Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfia dari Bimba Angke yang magang di Bimba Jelambar Baru. Saya akan memvideokan hasil observasi hari keempat saya. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Biasanya dengan menghampiri siswa yang datang dan mengajaknya untuk ke dalam kelas untuk semangat dan memberikan supportnya. Selanjutnya ada bagaimana cara memulai kegiatan Bimba Interview. Yang pertama, berdoa, menyanyikan lagu Bimba dan mengulang materi. Selanjutnya ada memberikan modul dan mengevaluasi dengan memberikan motivasi dan reward. Setelah itu ada penutupan, yakni di mana ada lagu penutup dari Bimba dan membaca doa setelah belajar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan menyanyi dan berdongeng terkait kegiatan siswa yang dilakukan, baik itu di dalam kelas ataupun di luar pembelajaran. Selain itu, ada bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog dengan menanyakan apa yang telah terjadi sebelum masuk Bimba, atau apa yang mereka sukai, atau apa yang mereka makan sebelum mereka datang ke Bimba gitu. Setelah itu, nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Biasanya ketika anak setelah selesai melakukan pengerjaan PMR atau bisa latihan, baik itu latihan membaca, menulis, mengeja, berhitung, mereka akan diberikan juga seperti good job sayang, keren anak-anakku, seperti itu. Nomor 6, ada kapan motivator memberikan reward kepada anaknya. Nah, biasanya itu ketika pengerjaan PMR seperti yang tadi saya ucapkan, pengerjaan PMR. Setelah itu ada ketika selesai melatih membaca, menulis, dan berhitung. Nah, selanjutnya nomor 7 ada bagaimana ekspresi dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Sebagai motivator sendiri, saya berpenampilan dengan rapi dan sopan sehingga anak nyaman melihat kita. Nah, sikap saya dengan menyambutnya dengan ramah sehingga anak akan lebih semangat dengan menanyakan seperti contoh bagaimana keadaan hari ini, seperti itu. Nah, nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan. Biasanya saya selingi dengan ice breaking atau menanyakan mereka, berdialog kepada mereka sehingga mereka bercerita dan tidak bosan terkait yang sedang dipelajarinya, seperti itu. Nah, nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Ya, di dalam keadaan pembelajaran, motivator ketika murid itu sebelum atau bahkan sesudah mengerjakan modul, mereka sama-sama disuruh untuk membaca hasil pengerjaan latihannya. Untuk di bagian B, yang pertama, bagaimana ekspresi dan dari setiap murid ketika nyanyi dan berdialog dengan motivator saat kegiatan pembukaan. Untuk ekspresi, mereka senang, terlebih dalam bernyanyi mereka sangat have fun karena tidak membuatnya boring. Dan untuk berdialog juga sama, mereka senang karena mereka menceritakan apa yang mereka telah alami atau bahkan mereka yang sedang alami. Untuk bagian B nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Untuk sejauh ini tidak ada. Mereka sama-sama senang untuk belajar. Bahkan mereka sebelum jam waktunya masuk, mereka sudah terlebih dahulu ingin masuk ketika pembelajaran. Nah, nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Mereka sangat senang, excited, have fun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan terlebih modul. Apalagi saat mereka tidak mengetahui, mereka tuh ingin sekali guru sebagai guru atau motivator memperhatikan atas ketidakpahaman si siswa kayak gitu. Nah, nomor 4, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Kalau untuk merasa kesulitan memang ada pasti, tetapi itu bisa dialami karena mungkin kesulitan yang dialami itu diakibatkan oleh kelupaan atau mereka masih kurang paham apa sih yang sedang dikerjakannya, seperti itu.
Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Untuk karakternya bermacam-macam ya, karena kan setiap anak juga beda karakternya. Ada yang pendiam tapi dia benar pintar, ada yang sedikit petakilan atau tidak bisa diam, tapi sebetulnya tuh dia pintar, cuman memang karena nggak bisa diamnya aja ya. Terus abis itu ada yang ramah, ada yang sangat ceria, senang berdialog, bernyanyi, menggambar, seperti itu. Selanjutnya yang di D nomor 1 pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan? Biasanya kita tuh dimulai dengan membaca doa, setelah itu kita bernyanyi, setelah bernyanyi kita menanyakan terkait PMR yang telah diberikan di hari sebelumnya. Setelah itu kita salaman menanyai terkait hal yang mungkin mereka senangi. Selanjutnya ada apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti dengan memberikan modul seperti latihan, terus mendikte, membaca, berhitung. Setelah itu kita mengevaluasi, menilai jika ada yang salah, kita meminta anak itu untuk perbaikinya. Ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utama biasanya kita tuh didominasi oleh pembuatan atau pengerjaan modul atau latihan yang disesuaikan oleh kemampuan dan kemampuan si anak. Selain itu, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Biasanya kita sebelum itu mewarnai. Nah, setelah mewarnai, kita tutup dengan membaca doa setelah belajar dan bernyanyi. Setelah itu kita bersalaman, seperti itu. Nomor 5, berapa lama durasi biba interview yang diterapkan oleh motivator? Untuk kurun waktunya selama 40 menit dalam 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.